Ya, selengkapnya seputar oleh-oleh B20, bisnis Indonesia siap terbang tinggi dan kita akan bahas selengkapnya. Dan kami sudah tersambung dengan Chair B20 Indonesia perempuan Asia pertama yang ditunjuk sebagai Ketua B20, Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Selamat pagi, Bu Sinta, apa kabar Bu? Selamat pagi, kabar baik, kabar Iya, sehat. iya, Bu Sinta, ini kan selesai sudah ya Bu hajatan besar Indonesia pekan lalu dan pekan ini sudah bisa refresh sejenak, istirahat lebih tenang. Bagaimana kesannya Bu Sinta memegang acara penting sebelum G20 ini? Bagaimana juga Anda melihat kesuksesan gelaran B20? Apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi Bu? Ya, tentu saja ini sangat ini ya. eh, Pada waktu kami mengambil alih setahun yang lalu, mungkin banyak sekali harapan-harapannya, tapi memang ini sangat overwhelming sekali dari reaksi daripada partisipan dan juga apa yang telah kami lalui sampai ke summitnya. Dan em, ini apa ya, buat kami mungkin suatu kesempatan yang luar biasa, dan Indonesia juga bisa sebagai tuan rumah kita bisa menunjukkan kemampuan kita dalam leadership dalam memimpin forum B20 ini gitu. Jadi kami tentu saja eh, puas dengan hasil yang ada, dan tidak hanya dari segi summitnya sendiri, tapi dari segi substansi yang bisa dihasilkan selama kurun waktu 1 tahun untuk outcome daripada B20. Oke, dan juga perlu kita apresiasi ya Bu ya, karena memang Indonesia kembali mendunia lewat KTT G20 dan salah satu yang juga menjadi sorotan adalah gelaran B20 Summit. Sebagai penyelenggara tentunya bagaimana Anda melihat kesuksesan acara dari B20 ini? Ya, memang kalau saya lihat ya dari segi acara B20 sendiri, ini diversity daripada partisipan sungguh luar biasa ya. Jadi kami ada lebih dari 3.000 partisipan itu dari 69 negara. Dan ini mereka datang ke Bali dan mengikuti ya seluruh rangkaian acara. Kita sudah mulai dari sebenarnya tidak hanya summitnya yang 2 hari, tapi dari tanggal 11 November kita juga sudah mengadakan banyak acara investment forum, net zero summit, dan ada Bloomberg New Energy Forum dan lain-lain. Jadi antusiasme yang luar biasa dari partisipan, dan di summitnya sendiri kami juga bisa menampilkan banyak sekali pembicara-pembicara, ada lebih dari 100 dari 30 negara. Jadi memang diversity-nya ini luar biasa. Kita bisa membawa banyak sekali pelaku-pelaku, dan juga dari kalau kita lihat dari speakers yang hadir di summit juga tidak hanya dari pelaku usaha, tapi juga dari pemerintah dan global leaders lainnya yang berpartisipasi dan bisa membagi perspektif daripada isu-isu yang tampil di dalam G20 dan B20. Jadi saya pikir secara keseluruhan tentu saja ini suatu hasil yang luar biasa, dan ini capaian berkat kerjasama dari semua pihak gitu. Jadi kami sadar bahwa memang ini nggak bisa dikerjakan oleh Kadin sendiri sebagai penyelenggara acara, tapi juga dengan partisipasi banyak pihak, terutama kerjasama dengan pemerintah yang bisa menghasilkan outcome-outcome yang konkret. Baik, Bu Sinta, dari berbagai diskusi yang ada di forum selama gelaran B20 begitu ya Bu, sebetulnya hal konkret apa yang sudah dihasilkan dari ragam diskusi yang ada di forum tersebut? Ya, jadi mungkin supaya diketahui bahwa sebenarnya forum B20 itu, presidensi B20 Indonesia itu sama dengan G20. Jadi mulainya bukan hanya di summit. Summit itu hanya puncak acara. Tapi kita mulai sudah dari pada saat kita handover dari Itali, dan Januari kita sudah ada inception meeting. Di situ kita sudah membagi menjadi 6 gugus tugas, 6 task forces dan 1 action council, dan mulai mendiskusikan topik-topik yang berkaitan dengan ketiga prime topik dari pemerintah juga, dan align juga dengan B20, yaitu Global Health Architecture, Digital Transformation, dan Energy Transition.
Nah, dari situ kita melihat bahwa memang dari itu kita menghasilkan yang namanya policy recommendation. Jadi ini satu proses yang dari tahun ke tahun B20 itu berjalan. Cuman bedanya Indonesia ini skalanya yang luar biasa. Ini this is the biggest ever B20 yang dihasilkan ya. Jadi partisipasi daripada pelaku-pelaku usaha dari banyak negara itu sudah mulai dari Januari untuk mengikuti task force, dan outcome-nya adalah policy recommendation. Kita ada 25 policy recommendation dan 68 policy actions. Jadi kita ada sangat-sangat spesifik, itu kalau lihat community kita ada lebih dari 400 halaman, dan itu benar-benar masuk ke dalam topik-topik sangat spesifik dan masuk ke sub policy, dan juga yang penting policy actions-nya juga ada gitu untuk ada tindak lanjutnya. Dan yang menarik di sini kita juga memastikan bahwa ini tidak hanya bentuk sebuah kertas yang kita masukkan, tapi juga ada KPI dan targetnya. Makanya di setiap policy kita punya target, ada KPI monitoringnya, dan kita juga align semua dengan SDG, dengan Sustainable Development Goals. Jadi sangat konkret dan kita bisa monitor daripada hasil outcome ini. Selain daripada itu, pemerintah memang sudah pastikan bahwa di presidensi Indonesia kita mau hasil yang konkret, yang actionable. Jadi tidak hanya sekedar policy, tapi juga dari segi legacy yang bisa disampaikan. Jadi kami juga memiliki 4 main legacy yang kemudian juga menjadi outcome daripada B20 yang berkaitan dengan ketiga topik utama yang disampaikan oleh pemerintah dan juga dibawa di B20. Oke, baik. Bu Sinta, kami juga mengamati perjalanan B20 dalam KTT G20 yang mana juga merumuskan 4 legacy program yang juga terinspirasi oleh agenda prioritas, yakni ada transisi energi, pertumbuhan yang inklusif, dan juga layanan kesehatan yang berkeadilan. Khusus untuk transisi energi, Bu Sinta, apa sih Bu poin pentingnya? Ya, jadi di dalam transisi energi yang paling menjadi penting ini juga di-cover di beberapa task force ya, di energy and climate, di trade and investment, maupun di finance and infrastructure. Yang utama adalah kita mau transisi energi yang just dan affordable. Jadi ini penting ya, model yang just dan affordable. Jadi tidak hanya sekedar energi transisi, tapi kita harus memperhatikan dampak, makanya harus ada dampak dari segi just dan affordable itu. Nah, ini yang terjangkau berkeadilan. Nah, ini suatu hal yang kita masukkan ke dalam policy. Kemudian kita juga mengcover dari segi financing-nya. Jadi selain energy transition ini kita boleh secara teknologi, kemudian tapi ada juga financing harus diperhatikan. Dan ini got to do dengan gap yang ada antara negara maju dan negara berkembang. Jadi kalau kita tahu selama ini kita juga di-push oleh negara maju untuk punya target pencapaian net zero dan lain-lain. Nah, ini membutuhkan satu financing. Nah, financing ini perlu dukungan negara maju. Jadi kita masukkan ke dalam aspek kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang dari segi energi transisi ini, terutama dari aspek inovatif financingnya. Jadi ada blended finance dan lain-lain. Nah, menariknya ini semua juga di-cover juga ya infrastruktur pendukung untuk energy transition ini, dan juga dari segi future of work ya, jadi ada dari skills yang dibutuhkan untuk energy transition itu semua juga di cover. Tapi yang menariknya adalah hasilnya. Jadi di dalam B20 kita juga ada yang kita blended EPM untuk blended finance, itu juga outcome-nya ada, jadi model, dan ada fund-nya yang disiapkan untuk ETM khususnya untuk modeling yang dilakukan Indonesia melalui juga kantor platform Indonesia. Tapi selain itu kita juga menyiapkan EV Fund yang sebagai outcome daripada B20 yang merupakan kerjasama dengan yang dikoordinasikan oleh Task Force Finance and Infrastructure yang hubungannya dengan EV EV Mobility Fund senilai $2 billion gitu ya. Jadi kita selain daripada masuk ke policy, kita juga masuk ke dalam hasil dari segi value fund yang disiapkan. Nah, selain daripada itu, kita juga punya legacy yang namanya Carbon Center of Excellence. Nah, ini khususnya dari Trade and Investment dan Energy and Climate menilai bahwa perlunya Indonesia juga punya Knowledge Hub dan Practice Hub. Maksudnya Indonesia inisiatif, tapi bukan Indonesia centric ya. Jadi ini outcome dari B20 yang kemudian akan dikelola oleh yang Bloomberg. Jadi kita bekerja sama dengan Bloomberg
untuk memiliki namanya Carbon Center of Excellence, dan di sini konsep mengenai carbon trading, mengenai ini knowledge hub dan practice hub ya, ini semua masuk ke di sana gitu. Jadi ini outcome yang ada tidak hanya dalam bentuk rekomendasi policy, tapi juga kita ada konkret hasil-hasil yang kemudian dilanjutkan oleh presidensi berikutnya, baik itu India, kemudian nanti selanjutnya Brazil dan South Africa. Ini kan kebetulan semua emerging economy. Jadi agenda-agenda emerging economy seperti ini kita kedepankan.